warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Ketua dan Pengurus Masjid Al-Ittihad, Bapak Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Ittihad yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita, marilah dengan seksama kita memanjatkan doa. Yang pertama, semoga Bapak Ibu yang hadir dalam majelis Quran malam ini berserta keluarga di rumah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, kebahagiaan lahir batin, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan dan lain-lain. Yang kedua, kita berdoa buat keluarga besar Al-Ittihad yang hari ini sedang sakit. Kita doakan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Menghantarkan doa itu, marilah kita bacakan Ummul Quran, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al mutaqaddimin al mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jamaah Masjid Al-Ittihad min afati dunya wal akhirah wa la taslub waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka shifaan ajilan wa sihatan tamman lana wa la siyama jamaah Al-Ittihad. Isfi'na ya syafi, isfi'hum ya syafi, anta syafi la shifaa illa shifauka ya Allah, shifaan la yughadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bertemu bermuajah di Masjid Al-Ittihad. Izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas pilihan Bapak dan Ibu hadir di majelis Quran malam ini. Saya doakan semuanya masuk surga. Bapak Ibu dimuliakan Allah, hari ini kita akan mengkaji surah yang masyhur, katanya. Surah yang sangat terkenal, tiap hari kita baca, baik dalam sholat fardu maupun sholat sunnah dan di luar sholat. Surat ini surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas kalau disederhanakan dia mengandung dua hal. Yang pertama disebut suratul tauhid. Kenapa dikatakan surat tauhid? Karena isinya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, itu ya, menjadikan Allah esa, tidak berbilang, gitu. Yang kedua, surah At-Tauhid, surah Al-Ikhlas ini isinya mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak. Gitu. Kita lihat sekarang. Surat ini disebut surat Al-Ikhlas karena membebaskan orang dari perbuatan syirik. Ya, dari perbuatan yang syirik, katanya. Membebaskan orang dari neraka, katanya. Membebaskan orang dari perbuatan yang dimurkai Allah. Ya. Kalau sampai di sini tausiahnya
sedapat mungkin kita dalam setiap hari memperbanyak baca surat ini. Surat ini disebut juga oleh para ahli tafsir surat tafrid. Tafrid itu surat yang membebaskan. Surat tajrid, ya, dia mengesahkan. Juga surat tauhid. Surat an-najah, menyelamatkan. Gitu. Jadi kalau Bapak membaca surah an-najah, surat Al-Ikhlas ini, Bapak diselamatkan Allah dari perbuatan yang tidak disukai Allah. Disebut juga surat Al-Wilayah karena membacanya termasuk ke dalam para wali Allah, katanya. Ada seorang sahabat datang sama Rasul, ya Rasul, katanya, ketika kami ditugaskan berperang, pemimpin kami itu kalau jadi imam, yang dibaca setelah baca surat lain mesti di ujungnya baca surah Al-Ikhlas, katanya. Kenapa ya Rasul, katanya. Coba kamu tanya sama dia, kenapa dia baca Al-Ikhlas, katanya. Ditanya kepada orang itu, kepada si imam itu yang adalah pemimpin perang. Kata dia bilang, ketika saya membaca surah Al-Ikhlas, saya merasakan kedekatan yang sangat, kecintaan yang sangat besar kepada Allah, katanya. Dilaporkan kepada Nabi, kata Nabi, kasih tahu sama dia, dia dicintai Allah. Berdasarkan hadis Bukhari ini, bagus kita membaca Quran di dalam sholat kita, boleh ditutup dengan Al-Ikhlas. Disebut juga surat Al-Ma'rifah, karena memperkenalkan siapa Allah. Jadi kita jadi kenal siapa Allah. Dia juga bukan cuma diperkenalkan namanya, tapi juga sifatnya, gitu. Dengan sifat dan af'al perbuatannya, gitu. Disebut juga surat Al-Asas karena dia memberi asas, menjadi fondasi dari seluruh bangunan tauhid, bangunan keimanan. Itu tauhidnya adalah Al-Ikhlas ini. Bapak dan hadirin sekalian, surat ini turunkan di Mekah. Seperti Bapak tahu, surat Makkiyah itu surat yang selalu menekankan pentingnya iman, akidah, itu tauhid, gitu. Terdiri dari 4 ayat, 15 kalimat dan 47 huruf. Bapak bisa bayangin, kalau Bapak baca surat Al-Ikhlas, 1 huruf Allah memberikan balas pahala sama dengan 10 pahala. Padahal ada 47 huruf. Jadi sekali baca Al-Ikhlas, Bapak dapat pahala 47 kali 10 pahala. Kalau baca 1 kali, kalau baca berkali-kali, subhanallah, gitu. Pernah Imam Ahmad bin Hambal itu sholat 300 rakaat. Yang dibaca tiap rakaat kulhu aja, Al-Ikhlas, 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 terus sampai 300 ayat. 300 rakaat itu. Kenapa? Karena di dalam surat itu mengandung begitu banyak kebesaran, keagungan, keesaan Allah, kata gitu. Jadi luar biasa. Baik, kita tanya lagi. Apa sih utamanya surah Al-Ikhlas? Katanya. Ada banyak hadis, katanya. Kecil-kecil tulisannya ya, yang mengandung pernyataan bahwa surah ini memiliki banyak fadail, keutamaan, katanya. Membacanya sama dengan sepertiga Quran. Jadi kalau Bapak baca surah Al-Ikhlas sama dengan membaca sepertiga Quran. Pertanyaannya, kenapa sepertiga Quran? Katanya. Jadi kalau Bapak baca 3 kali Al-Ikhlas sama dengan baca 1 Quran. Katanya. Karena Quran itu isinya akidah, syariah, akhlak. Katanya. Surat Al-Ikhlas mengandung akidah, ya, jadi sepertiganya Quran. Kalau Bapak baca 3 kali sama dengan 1 Quran, gitu. Jadi luar biasa Al-Ikhlas ini. Bapak dan hadirin sekalian, membacanya katanya memberikan wawasan tentang Islam yang direpresentasikan dalam surah Al-Ikhlas itu, katanya. Seperti apa Allah, bagaimana Allah, katanya gitu. Demi zat yang jiwaku dalam kekuasaan Allah, sesungguhnya, kata Rasulullah, surat Al-Ikhlas itu setimpal dengan sepertiga Quran. Begitu dalam hadis Bukhari. Jadi 1 surah
sama dengan sepertiga Quran. Dalam riwayat lain Rasul mengatakan, apakah seorang di antara kamu tidak mampu, katanya, membaca sepertiga Quran semalam, katanya. Kata sahabat, kami keberatan ya Rasul, katanya. Siapa di antara kami, katanya, yang mampu melakukan itu ya Rasul? Berat, katanya. Kata Nabi, bacalah surah Al-Ikhlas sama dengan sepertiga Quran. Tausiahnya, baca Al-Ikhlas banyak untungnya. Amin. Gitu. Hadisnya sahih semua ini, Pak. Bukhari, Abu Dawud, gitu. Mari kita dalami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah. Jadi Allah menurunkan malaikat Jibril untuk menyampaikan ayat ini kepada Nabi Muhammad. Qul, katakan olehmu ya Muhammad, huwa, dialah Allah, ahadun, yang esa, katanya itu. Sampai di sini pertanyaannya, kenapa kok tiba-tiba Allah nyuruh Nabi Muhammad baca Qul huwallahu ahad? Para ahli tafsir mengatakan, sebelum ayat ini turun, sejumlah penggede Mekah, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Sufyan, ada Walid bin Mughirah, ada satu lagi tidak disebut. Berlima ini datang Nabi Muhammad. Kata orang berlima ini, kata penggede Mekah ini, ya Muhammad, katanya, sif lana rabbak ahwa min dhahabin au min hadidin au min fiddatin au min khashabin, katanya. Hai Muhammad, katanya, coba kamu jelaskan kepada kami seperti apa Tuhanmu, katanya. Apakah Tuhanmu terbuat dari emas, katanya, dari perak, katanya, dari besi atau dari kayu, katanya. Nah, ketika Nabi diajukan pertanyaan seperti itu, Nabi nggak langsung jawab. Nabi diam sejenak, memberi ruang kepada Allah untuk menjawab. Kenapa? Karena ini domainnya Allah, katanya. Ini adalah wilayahnya Allah, karena menyangkut yang sangat strategis Allah. Ketika Nabi diam, turun malaikat Jibril. Qul, katakan oleh Muhammad, huwallah, dialah Allah, katanya, ahadun, yang esa. Kedengeran ya Pak? Kedinginan ya Pak? Dingin ya. Soalnya kalau terlalu dingin lama-lama pules. Apalagi suara saya ini begini nih, sayup-sayup sampai. Kata orang ngaji sama saya itu enak di kuping, berat di mata. Mudah-mudahan sabar ya Pak. Gimana kita setuju 1 jam ya? Setuju nggak? 1 jam aja lah itu. Baik. Pertanyaannya, kenapa Allah disebut ahad, esa? Apanya yang esa? Gitu. Para ulama ahli tafsir mengatakan Allah esa dalam zatnya, gitu, substansinya, esa dalam sifatnya, gitu, esa dalam perbuatannya, afalnya, esa dalam namanya, gitu. Mari kita dalami. Mana buktinya Allah itu esa, zatnya? Dalam ayat Quran katakan, lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Seandainya di antara langit dengan bumi ini ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah, niscaya langit dan bumi ini akan rusak. Pertanyaannya, bagaimana memahaminya? Sekarang kita coba lihat. Bapak lihat, matahari setiap hari terbit di timur, tenggelam di barat. Setuju nggak? Kemarin terbit di timur, tenggelam di barat. Tadi terbit di timur, tenggelam di barat. Besok diyakini terbit timur, tenggelam di barat. Apa artinya? Keteraturan matahari terbit di timur, tenggelam di barat mengindikasikan yang ngatur satu. Sebab bila yang ngatur banyak, pasti kacau. Misalnya, katakanlah Tuhan itu 3. Tuhannya bilang jangan dari timur, katanya, dari selatan aja. Gitu. Tuhan B bilang jangan di selatan, dari barat. Gitu. Tuhan C bilang jangan dari barat, dari tenggara. Kalau itu benar, hari ini dari selatan, besok dari timur, besok dari barat, lusa dari tenggara.
Kalau itu terjadi kacau. Setuju nggak? Apa yang kacau? Sistemnya kacau. Untuk kenyataannya, faktanya tidak pernah terbit di selatan, di barat, di tenggara. Gitu. Kalau begitu, asumsi anggapan bahwa Tuhan itu tiga gugur. Gitu. Yang benar satu. Yang satu itu siapa? Allah. Setuju nggak? Teratur dia. Keteraturan itu menunjukkan satunya pengatur. Ya, ada kan? Ada the unity of command. Ada satunya komando. Gitu. Jadi Allah esa zatnya. Yang kedua, esa sifatnya. Apa contohnya? Kalau manusia mendengar, Allah mendengar. Sama-sama mendengar. Tapi beda. Mendengarnya manusia ada batasnya. Mohon maaf. Bertambah umur biasanya mendengarnya kurang. Ada nggak? Makin tambah umur makin berkurang kemampuan mendengarnya. Gitu. Ada orang anaknya panggil teriak-teriak diam aja. Dicolek, bapak dipanggil dari tadi diam aja. Saya nggak dengar kamu ngomong apa. Gitu. Artinya apa? Makin bertambah umur, makin berkurang kemampuan mendengarnya. Kalau Allah tidak pernah berkurang. Dulu mendengar, sekarang mendengar, besok mendengar, kapanpun mendengar terus. Gitu. Jadi sama dalam sebutan, tapi beda dalam hakikat. Kalau begitu Allah beda gitu. Esa dalam sifatnya. Yang ketiga, Allah esa dalam asma'nya namanya. Kalau bapak punya anak atau punya cucu, anak bapak lahir, cucu bapak lahir, kasih nama Allah boleh nggak? Diam aja. Nggak boleh. Kenapa? Karena yang berhak punya nama Allah cuma Allah. Gitu. Boleh nggak kalau kita pengen punya anak atau punya cucu namanya ada Allah aja? Boleh, tapi kasih kata depan dong. Tuh. Saifullah, Badrullah, Qomarullah boleh. Gitu. Tapi kalau Allah aja nggak boleh. Kenapa? Karena yang punya hak, punya otoritas untuk punya nama itu cuma Dia. Siapa Dia? Rabbul Alamin, pemilik alam semesta. Kalau begitu, Allah esa dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam namanya. Setuju nggak? Allah juga esa dalam af'al perbuatannya. Mana buktinya? Apa perbuatan Allah? Gitu. Bedanya dengan perbuatan manusia, beda. Kalau perbuatan manusia dari mulai keinginan untuk berbuat sampai perbuatan itu berlangsung ada proses. Saya mau minum, dari mulai kepengen sampai minum ada gerakan kan? Diam aja nih. Tangan saya mesti bergerak ke sini. Ini mesti diangkat, mesti dibuka tutupnya. Dari mulai keinginan sampai berlangsungnya keinginan ada proses, ada waktu, ada ruang yang dipergunakan gitu. Itu manusia. Tapi kalau perbuatan Allah tidak mengenal ruang, waktu dan proses, dia instan. Idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu, Allah cuma tinggal bilang jadi maka jadilah. Jadi bedanya manusia dengan Allah sama-sama berbuat, tapi bedanya adalah perbuatan Allah instan, langsung jadi. Kalau perbuatan manusia ada ruangnya, ada gerakannya, ada waktunya. Kalau begitu beda. Nah, di sini esanya Allah. Terus kita lanjut lagi. Penggede yang 5 ini, pembesar-pembesar Mekah yang 5 ini langsung nanya, Tuhanmu cuma satu katanya, Muhammad katanya itu. Tuhan kami 360. Di sekitar Ka'bah itu ada patung 360, Pak. Tuhan kami 360 nih katanya. Itu semua nggak bisa ngapa-ngapain katanya. Bagaimana Tuhan kami cuma satu gitu. Nah ketika mereka mengatakan Tuhan kami 360 sementara Tuhannya yang sesungguhnya cuma satu, Allah bilang Allahus Samad. Allah tempat meminta seluruh makhluk ini gitu. Seluruh alam semesta mintanya kepada Allah gitu.
As-Samad, Allahus Samad katanya. Nanya lagi ini orang yang berlima ini gitu. Kalau emang Tuhanmu tempat meminta itu, katanya, siapa pewarisnya gitu. Yang mewarisi Tuhanmu siapa? Kalau bahasa lain, anaknya siapa gitu. Dijawab sama Allah, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak, tidak pula diperanakkan gitu. Jadi Allah tidak punya anak dan tidak diperanakan. Ayat ketiga surat Al-Ikhlas ini membantah paham yang mengatakan Allah punya anak. Yahudi misalnya mengatakan Allah punya anak, namanya Uzair. Kata orang Yahudi dalam surat Taubah, wa qalatil yahud Uzair ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, dibantah sama Allah. Wa qalatil Nasara, orang Nasrani mengatakan Allah punya anak namanya Al-Masih, dibantah juga. Kenapa dibantah? Karena sifat beranak dan diperanakan itu sifat makhluk. Setuju nggak? Yang biasa beranak kan makhluk, bukan manusia, hewan. Allah bukan makhluk, dia khalik, dia pencipta. Karena dia khalik, tentu tidak sama sifatnya dengan makhluknya gitu. Karena tidak sama, maka tidak mungkin Allah punya sifat beranak dan diperanakkan. Nalarnya gini Pak, ini meja pasti ada yang buat, setuju? Nah, yang buat meja pasti bukan meja, setuju lagi nggak? Nah, katakanlah Bang Udin, sama nggak Bang Udin dengan meja? Enggak. Takut amat nyautin ini. Belum nyobain plastiknya kali ya. Kita nanya lagi, boleh nggak dibilang ini meja anaknya Bang Udin, boleh nggak? Nggak dong, nggak mungkin dong gitu. Kalau begitu nggak bakalan sama pencipta dengan ciptaannya. Tidak akan pernah ada ciptaan itu adalah anak penciptanya gitu. Kalau begitu Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kenapa? Karena memang Allah esa, tidak butuh anak gitu. Setuju ya? Di ayat keempat lebih mantap lagi, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Allah tidak sama dengan cahaya, Allah tidak sama dengan suara, Allah tidak sama dengan semua yang ada ini gitu. Makanya waktu Bapak baca tafsir surat Al-Isra ayat 1, Al-Isra ayat 1, subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul alim, innahu wasamiul basir. Di tafsir itu, di surat itu ada tafsirnya bahwa Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj gitu. Di ujung hadis yang menjelaskan Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu, Nabi Muhammad naik ke langit. Nah, ketika naik ke langit, Nabi ketemu dengan Allah. Dalam hadis Muslim itu dikatakan ra'aitullah, saya melihat Allah. Sampai situ titik. Nggak dijelasin kayak apa Allah, tidak diterangkan seperti apa Allah gitu. Kenapa nggak diterangkan? Nggak ada yang sama gitu, nggak bisa diterangkan gitu. Kalau dikatakan cahaya, Allah bukan cahaya, cahaya ciptaan Allah gitu. Jadi tidak ada yang satupun yang menyerupai Allah. Karena itu dia tidak bisa dilukiskan dengan lukisan apapun gitu. Kalau begitu Allah tidak ada yang setara, karenanya dia beda dengan yang lain. Dalam ilmu tauhid Allah namakan mukhalafatuhu lil hawadits, berbeda dengan segala yang baru ini gitu. Setuju nggak? Baik, kita terusin. Wah, ini panjang nih ceritanya ya. Nah, nanti itu sudah saya ceritakan tadi. Kalau sebab turun surat ini saya uraikan yang tadi, Ubay bin Ka'ab tadi, ada orang datang nanya tentang ya seperti apa Allah dan seterusnya, terus selesai ya. Ini dia ya. Apa dari emas, dari timah atau dari perak?
Dia makan tetap minum kata gitu. Jawabannya walam yakul lahu kufuwan. Tidak ada satu pun yang menyerupai Allah. Jadi kalau manusia makan, manusia minum, Allah nggak makan, nggak minum. Kenapa? Allah tidak seperti manusia gitu. Baik, kita lanjut lagi. Kecil-kecil tulisannya. Ad-Dhahak, seorang ahli tafsir, itu meriwayatkan bahwa kaum musyrikin mengirim Umar Amir bin Tufail. Gitu. Ada seorang laki-laki namanya Amir bin Tufail. Amir bin Tufail ketemu kepada Rasulullah. Gitu. Kata Amir, engkau telah maki-maki Tuhan kami, katanya. Engkau telah menentang agama nenek moyang kamu, katanya gitu. Jika engkau miskin, kami akan menjadikan kamu kaya. Jika engkau gila, kami akan mengobati kamu, katanya. Jika engkau cinta kepada seorang wanita, kami akan mengawinkanmu dengannya. Kata Amir bin Tufail, orang kaya di Mekah. Rasulullah ketika bilang, jawab, lastu miskinan. Saya bukan orang miskin, kata Nabi. Saya juga bukan orang gila. Saya juga bukan lelaki yang senang mencintai seorang wanita. Gila wanita maksudnya. Ana Rasulullah, saya utusan Allah, katanya, yang mengajak Anda untuk menyembah Allah dan meninggalkan sembahan berhala. Kedengeran ya? Jadi ketika Nabi dibilang kamu gila, kamu kepengen perempuan, semua dibantah oleh Nabi Muhammad dengan mengatakan, saya Rasulullah mengajak kamu untuk menyembah Allah, menghentikan kamu dari menyembah berhala. Amir bin Tufail datang lagi untuk menanyakan jenis sembahan Nabi Muhammad itu seperti apa, dari emas atau dari perak. Maka Allah menurunkan surat Al-Ikhlas ini. Jadi saya ingin menjelaskan pada Bapak dan hadirin sekalian, surat Al-Ikhlas ini asbabun nuzulnya, sebab turun ayatnya banyak gitu. Tapi intinya sama. Gitu. Tawaran dari orang musyrikin untuk meminta Nabi Muhammad menjelaskan dan mengajak Nabi untuk tidak menyembah Allah gitu. Baik, kita lanjut lagi. Siapa Allah? Allahus Samad. As-Samad tempat bergantung seluruh makhluk. Seluruh yang ada di alam semesta bergantungnya pada Allah, katanya gitu. Bapak nih duduk dengan nyaman di Masjid Al-Ittihad karena bergantung pada Allah. Setuju nggak? Waktu Bapak berangkat tadi bilang Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Bapak serahkan anak, istri, rumah, harta, pangkat, jabatan di rumah. Saya mau ke masjid, mau dengerin tafsir Quran. Bapak tergantung pada Allah. Kalau Bapak tidak tergantung, repot Pak. Baru duduk sebentar telepon, jangan lupa tuh pintu kunci-kunciin. Ada nggak gitu? Jangan lupa tuh katanya ya, lampu mati-matiin, ya nggak perlu. Karena Bapak masih belum pasrah. Tapi Bapak bisa duduk dengan nyaman, kenapa? Karena Bapak serahkan seluruh urusan itu kepada Allah. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Jadi Allah tempat meminta. Sampai di sini, silakan Bapak minta pada Allah. Katanya. Minta apa aja gitu ya. Cuman dalam meminta itu diharapkan kita, kata Rasulullah, jangan nyebut nominal. Minta yang umum gitu. Silakan gitu. Ya Allah, berikanlah kami iman. Berikanlah kami rezeki yang baik. Berikanlah kepada kami keturunan yang saleh. Itu yang umum gitu. Jangan minta ya Allah kasih modal saya 2T. Saya pindah dari Kemanggisan nih gitu. Tuh, ya. Buat Allah ngasih kita 2T gecel gitu. Tapi bisa nggak jalaninya? Kadang-kadang bisa singit kita Pak. Orang macam saya ini kalau minta ya Allah kasih saya 2 triliun. Allah bilang saya sih kasih kamu 2 triliun gecel, gampang. Bisa nggak ngejalaninya gitu. Orang macam saya kalau punya uang 2 triliun dikasih tahu sama Pak Ivan, Pak Ustadz besok malam minggu giliran pengajian, aduh maaf Pak di luar kota nih gitu.
Bulan depan dikasih tahu, Pak, giliran mengaji nggak besok ini, masih di luar negeri gitu. Pak, jangan lupa besok pengajian. Bulan berikutnya, saya masih sibuk nih. Lama-lama orang gedek sama saya. Bukan itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang dibutuhkan adalah kamu dikasih ilmu sedikit, mereka perlu sedikit dengar-dengar, kasih dong gitu. Kalau disibukkan dengan uang yang banyak malah jadi mengganggu gitu. Jadi kalau gitu minta yang umum gitu. Baik, kita lanjut lagi. Siapa Allah? Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak, tidak pula diperanakan gitu. Ya, sesuatu yang tidak wajar kalau Allah beranak gitu. Ya, di mana nggak wajarnya? Kalau Allah punya anak, repot nyembahnya, Pak. Disembah anaknya nggak anak bapaknya. Disembah bapaknya, anaknya juga bilang bapak saya aja sembah gitu. Yang pas, yang bisa diterima dengan akal, Tuhan itu satu. Satu itu Esa. Esa itu Ahad katanya. Kalau begitu, mengesahkan Allah itulah dengan kalimat La ilaha illallah. Apa pentingnya mengucapkan itu? Bapak dan hadirin sekalian, ucapan la ilaha illallah itu mencerminkan keesaan Allah, ketauhidan Allah. Itu, ya. Apa pentingnya? Kata Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, dia bikin buku 2 jilid segede gini. Gitu. Dalam bukunya itu dia menceritakan apa yang akan dialami orang menjelang wafat. Jadi sebelum wafat, sebelum dicabut rohnya, dia akan mengalami fase di mana disebut sakaratul maut. Sekarat. Fase sakaratul maut itu fase di mana orang mengalami kesulitan yang amat sangat karena sedang digoda, diuji oleh syaitan. Ada 2 syaitan, yang satu wujudnya persis seperti bapak kita, persis mirip, ngomongnya persis, tampilnya persis. Yang satu mirip seperti ibu kita. Setan yang seperti bapak kita bilang, kalau kamu anak yang soleh ikut bapak anak jadi Yahudi. Gimana jawabnya? Kita jawab nggak cocok dengan akidah kita. Nggak dijawab orang tua, gitu. Noleh ke kiri. Gitu. Kata ibu kita dalam tanda petik, kalau kamu anak yang soleh ikut ibunya jadi Nasrani. Gimana? Dijawab iya, nggak cocok. Nggak dijawab, nggak enak. Gitu. Nah, pada kondisi yang begitu kritis, kita dalam keadaan sulit memilih. Kalau bapak sudah biasa melazimkan mengucapkan La ilaha illallah, itu akan lancar. Begitu diajak oleh 2 syaitan itu, lalu kita bilang La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam hadis itu katakan, kalau bapak mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kedua setan itu lari langsung. Ini orang nggak bisa ditipu nih kata kita. Nah, pada saat itu malakal maut akan menjemput kita, dan kata Rasulullah, man kana akhiru kalami la ilallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya mengucapkan la ilallah bakal masuk surga. Gitu. Kalau begitu mengucapkan la ilallah itu mencerminkan keimanan, ketauhidan kita yang akan menyebabkan kita masuk surga. Tausiahnya, jangan malu baca la ilallah katanya. Ada hadis yang ada. Saya suka bilang di sini kalau nggak salah ya. Kata Nabi, man qara'a la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa orang mengucapkan kalimat itu 10 kali ba'da salatil maghrib, setelah salat maghrib, in mata lailan mata ala liman. Kalau dia meninggal dalam keadaan, kalau nanti malam dia meninggal, dia akan meninggal dalam keadaan iman. Kalau baca 10 kali habis maghrib. Siapa orang mengucapkan kalimat itu 10 kali setelah habis subuh, in mata naharan, kalau siangnya dia meninggal, dia akan meninggal dalam keadaan iman. Kalau begitu, mengucapkan kalimat itu jadi penting. Gitu. 10 kali nggak repot. Gitu. Nggak bakal waktu lama. Gitu. Kalau zuhur cukup 3 kali, asar 3 kali, isya cukup 3 kali. Kenapa itu dibaca ini? Karena ini supaya yakin kita besar.
iman kita mantap, yang kita sembah cuma satu, itulah Allah. Setuju nggak? Baik. Ayat keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Nggak ada yang setara dengan Allah. Tidak ada seorang pun dari makhluk yang setara dengan Dia. Jadi kalau ada agama mengajarkan Tuhan seperti manusia, pasti salah. Kedengeran? Kalau ada agama mengajarkan Tuhan seperti manusia, itu ada tangannya, ada kakinya, ada kepalanya, pasti salah. Gitu. Ini ayatnya. Walam yakul lahu. Tidak ada yang sama dengan Allah. Dalam ayat yang kata, laisa kamitsli syai'un. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Gitu. Kalau begitu gimana? Allah esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, esa dalam perbuatannya, esa pula dalam namanya. Nah, mengesakan Allah dalam zat, sifat, afal dan perbuatan namanya itu disebut mentauhidkan Allah. Intinya ada dalam surat Al-Ikhlas. Mudah-mudahan kita selamat ya. Baik, kita lanjut lagi. Sekarang kita coba lihat. Kalau tadi tafsir dari Profesor Wahbah, sekarang tafsir Syekh Nawawi. Di Indonesia ada seorang ulama besar, lahir abad 18, belajar di Mekah puluhan tahun, sampai jadi mufti besar di Mekah. Itu ya. Di makam wafat dimakamkan di Ma'la. Masih ingat nggak Ma'la? Di Mekah. Itu. Ini Syekh Nawawi namanya. Nah, Syekh Nawawi ini menulis kitab tafsir Murah Labid, disebut tafsir Munir. Kata Syekh Nawawi, ayat pertama tadi, Qul huwallahu ahad, membatalkan alasan kalangan Sanawiyah yang mengatakan terang dan kegelapan, membatalkan pandangan Nasrani dengan trinitasnya, katanya gitu. Allah esa, Dia tidak tiga, Dia tidak banyak. Ayat kedua, membatalkan aliran yang menetapkan adanya pencipta lain selain Allah. Seandainya ada pencipta lain, tentulah Allah yang maha besar, yang maha benar. Ayat ketiga, membatalkan paham Yahudi berkenaan dengan Uzair dan Nasrani dengan Al-Masih, serta kaum musyrikin yang menyatakan malaikat anak perempuannya Allah. Jadi semua membantah nih itu. Orang Yahudi mengatakan Allah punya anak namanya Uzair. Orang Nasrani mengatakan Allah punya anak namanya Al-Masih. Orang musyrik mengatakan Allah punya anak namanya malaikat. Kalau orang-orang musyrik mengatakan malaikat itu anak perempuannya Allah. Gitu. Ayat keempat, membatalkan kaum musyrikin yang menjadikan berhala sebagai sekutu Allah. Gitu. Kalau begitu gimana? Ayat-ayat ini mengesahkan Allah, dan hidup dengan mengesahkan Allah itulah hidup Islami. Mudah-mudahan setuju ya. Baik, kita lihat lagi. Kita lihat Profesor Wahbah. Surat pendek ini, kata Pak Wahbah, mengandung penetapan sekaligus penafian. Menetapkan apa? Menetapkan esanya Allah. Menafikan apa? Menegasikan. Menegasikan keterbilangan Allah. Allah nggak mungkin terbilang. Gitu. Yang kedua, Allah maha kaya. Zatnya maha mulia, maha penyayang pada hambanya. Seluruh makhluk butuh pada Allah. Setuju nggak? Karena Dia maha kaya. Gitu. Ya. Karena Allah dibutuhkan, maka Dia disebut As-Samad. Itu sebabnya kita kalau minta kepada yang maha melengkapi semua, itu As-Samad. Nabi pernah masuk ke Masjid Nabawi. Ketika Nabi masuk ke Masjid Nabawi, ada orang baca doa. Gitu. Kata tuh orang, Ya Ahad, Ya Samad, Ya man lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan, as'aluka kada wa kada wa kada. Wahai yang esa, wahai yang tidak berbilang, tidak punya anak dan tidak diperanakan,
aku mohon kepada engkau begini, 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 begini. Kata Nabi, orang itu doanya dikabulkan Allah. Kenapa ya Rasul? Karena doanya mencerminkan ketauhidan dan disukai oleh Allah. Berdasarkan hadis ini, bagus Bapak kalau doa boleh menyebut tadi tuh, ya Ahad, ya Somad, ya Man lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baru doa gitu. Jadi sebut dulu nama Allah dan di tengahnya baru doanya. Yang keempat, Allah maha terdahulu, qadim. Sebelum ada langit, sebelum bumi ada Allah dulu. Tidak ada yang mendahulunya serta tidak ada yang sama dengannya, kata Pak Wahbah katanya. Yang kelima, Allah tidak punya tandingan dalam wujudnya, tidak ada sekutu dan istri baginya. Kesimpulannya, Allah esa, baik dalam zat, sifat, asma maupun af'al perbuatannya. Gitu. Nah, mengesakan Allah itulah tauhid. Surat yang disebut surat tauhid itulah surat Al-Ikhlas. Setuju nggak? Kita lanjut lagi. Kalau kita simpulkan, karena surat At-Tauhid ini sangat penting dalam keimanan kita, tausiahnya, bapak-bapak, ibu, bapak-bapak sebaiknya tiap hari baca ini. Diterusin gitu. Dalam sholat, di luar sholat, bahkan mau tidur suruh baca Al-Ikhlas gitu. Ada hadis kata Rasulullah, siapa orang sebelum tidur mengucapkan salah satu surat dalam Quran termasuk Al-Ikhlas, arsala ilahil malak, Allah akan mengutus seorang malaikat untuk menjagain orang itu gitu. Kan enteng kan Al-Ikhlas, begitu rebahan, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Allah itu malaikat menjaga bapak, memelihara bapak sampai nanti bangun gitu. Kalau begitu gimana? Jangan tinggal baca Al-Ikhlas. Nabi Muhammad itu membaca Al-Ikhlas dalam sholat sunnah maupun sholat wajib. Kalau sholat sunnah seperti sholat tawaf, itu rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Kalau sholat maghrib biasanya baca Qul ya kulhu. Dalam hadis lain dikatakan, siapa orang membiasakan membaca surat Al-Kafirun dengan surat Al-Ikhlas, dicegah orang itu dari sifat munafik. Dan kalau dia dijaga dari sifat munafik, selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya Rabbal. Baik, saya tawarin nih, ada yang belum jelas. Monggo, silakan. Ya. 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 Saya pernah ke Amerika tahun 2015, Pak. Saya ke San Francisco, ke LA, ke Houston, Texas. Saya ke Kanada juga waktu itu ya. Ada kecenderungan dari tahun ke tahun, prosentase orang yang makin ateis makin besar. Pertanyaannya, kenapa? Banyak faktornya, Pak. Faktor pertama adalah mereka tidak mampu memberdayakan potensi yang diberikan oleh Allah kepada mereka untuk memahami alam semesta. Kok bilang nggak mampu? Padahal mereka pinter. Ya. Jawabannya adalah ketika mereka memahami alam semesta, mereka menganggap langit bumi ini sesuatu yang sudah ada dan tidak perlu dipersoalkan. Kalau dalam Islam, adanya langit, adanya bumi menjadi bukti adanya pencipta langit. Sebab tidak mungkin langit ada kalau tidak ada penciptanya. Tidak mungkin alam semesta terwujud kalau tidak ada penciptanya.
Jadi di balik alam semesta ini ada penciptanya, ada the creatornya itu. Nah, itu cara berpikir kita. Kalau mereka bilang dari dulu juga begini katanya gitu. Dari dulu juga, kemarin, sekarang, besok juga tetap begini aja. Nggak ada Tuhan itu. Gitu. Kalau dalam Islam, sesuatu yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Bisa tangkap nggak? Saya minum dulu ya. Seharian nih ngomong terus nih. Bismillah. Sesuatu yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Bagaimana memahaminya? Bapak pernah lihat matahari? Diam aja nih. Pernah? Pernah nggak mentelengi matahari? Hah? Nggak kuat. Melototin matahari nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Silau, gitu ya. Kalau Bapak silau tidak bisa melihat matahari, boleh nggak Bapak bilang nggak ada matahari? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena meskipun Bapak tidak bisa melihat matahari, matahari ada. Mana buktinya? Ada panasnya, ada cahayanya, ada sinarnya, ada bayangannya. Adanya panas, sinar, cahaya, dan bayangan menjadi bukti ada sumber cahaya. Meskipun sumber cahaya itu tidak bisa kita lihat langsung. Kalau menggunakan analogi seperti itu, meskipun Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala, dia ada. Di mana kita bisa bilang dia ada? Karena tidak mungkin semua yang ada ini tercipta kalau tidak ada penciptanya. Dia nggak mungkin ada dengan sendirinya. Nggak mungkin langit ada dengan sendirinya. Nggak mungkin bumi ada dengan sendirinya. Pasti ada penciptanya, ada pembuatnya. Dan pembuatnya pasti di luar langit, beyond the sky. Gitu. Siapa itu? Allah. Gitu. Nah, menyimpulkan bahwa di balik langit ada Allah. Nah, orang-orang itu tidak mau sampai ke situ. Gitu. Kita lanjut lagi. Kenapa tidak bisa dilihat Allah? Gitu. Sesuatu yang tidak bisa dilihat bukan berarti tidak ada. Nalarnya gini Pak. Ada di Al-Azhar ada Profesor Tantowi Jauhari namanya. Ini ahli tafsir. Kayaknya punya kitabnya. Tantowi menulis kitab Al-Jawahir. Kata Profesor Tantowi Jauhari, Allah menciptakan 7 lapis langit. Alladzi khalaqa sab'a samawat. Kata Tantowi Jauhari, 1 lapis langit sama dengan 1 galaksi. 1 galaksi isinya 100 miliar planet. Padahal Allah menciptakan 7 lapis langit, kata Tantowi Jauhari, bukan 7 begini, gitu. Bukan 7 begini. Karena kalau Allah menciptakan cuma 7 gini, Allah miskin, katanya gitu. 7 dalam bahasa Quran kasrah, banyak. Bapak lihat, Allah menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 lapis neraka, 7 lapis surga. Kata 7 itu mencerminkan banyak. Kenapa? Menurut Tantowi Jauhari, orang zaman purbakala dulu, zaman kuno dulu, bisa ngitung paling banyak sampai 7. Tidak seperti orang Ittihad. Orang Ittihad gitu sampai triliunan. Itu. Paling banyak 7. Sehingga 7 itu dianggap yang paling banyak. Gitu. Sehingga Allah menciptakan 7 lapis langit menurut pahamnya Profesor Tantowi Jauhari. Allah menciptakan langit dalam jumlah yang banyak, galaksi yang banyak. Masih belum selesai itu. Kata kualitatif itu banyak itu. Berapa banyaknya? Kata Tantowi Jauhari, Allah menciptakan 100 miliar galaksi. Kalau begitu, jumlah planet yang ada di langit 100 miliar kali 100 miliar. Atau 100 miliar kuadrat planet. Itu berlangit tuh Pak. Padahal di balik langit masih ada arasy. Arasy-nya Allah kalau menurut Imam Jalalain akbar min sab'a samawat, lebih besar dibanding 7 lapis langit.
Jadi luasnya arasnya Allah lebih besar dibandingkan 100 miliar kuadrat planet. Kalau mengikuti pahamnya Profesor Said Sabiq dari Al-Azhar juga, kalau rata-rata jarak planet dengan planet average-nya 4 juta kilometer, maka kata Said Sabiq, dipahami juga oleh Tontowi Jauhari, luasnya langit 100 miliar kuadrat kali 4 juta kilometer. Kalau langit sebegitu luasnya, seperti apa penciptanya? Kalau langit yang begitu luas, 100 miliar kuadrat planet aja nggak bisa kita tangkap dengan mata kepala kita lagi, apalagi penciptanya yang lebih besar gitu. Kalau begitu, tidak bisa melihat Allah bukan karena dia tidak ada. Dia ada tapi kita nggak mampu gitu. Setuju nggak? Gitu. Ketidakmampuan kita itu bukan berarti dia tidak ada. Mari kita uji lagi gitu. Bapak pernah nggak baca doa? Diam aja nih. Pernah. Pernah nggak doa Bapak dikabulkan? Hah? Banyak. Saya nggak mau bakal minta, Pak. Pernah dikabulkan, banyak kali dikabulkan. Kalau Bapak berdoa dan dikabulkan, tandanya Allah dengar, Allah ada dia. Meskipun dia tidak bisa dilihat dengan mata kepala ini, gitu. Ada dia, gitu. Dia merespon doa kita itu. Kalau begitu, Allah ada. Nah, orang ateis ngelihatnya yang physically aja, yang fisik aja. Dia nggak mau ngelihat di balik itu, gitu. Nonsen kata gitu. Itu Pak. Masih banyak yang lain. Contoh lagi. Apa iya Allah ada, gitu. Kita lihat. Secara psikologis, manusia itu punya kecenderungan berketuhanan. Gitu ya. Orang Amerika, ada namanya Profesor McDougall, itu bilang, dalam diri manusia ada 13 insting. Gitu. Salah satu insting adalah insting berketuhanan. Gitu ya. Insting berlindung pada sesuatu yang dianggap bisa mampu melindunginya. Mana contohnya? Bapak pernah susah nggak? Diam aja nih. Orang senang semua, jangan-jangan. Pernah susah ya? Pernah. Ketika Bapak susah, manusia cenderung minta tolong. Tuh. Ya Allah, gitu. Kenapa dia teriak ya Allah? Karena dalam dirinya ada nurani, ada insting, garizah diniyah, naluri berketuhanan gitu. Jadi kalau orang Al-Ittihad bukan cuman ya Allah, tahajud. Ada nggak? Coba Bapak lihat, orang kalau lagi susah tahajud sampai besot sininya nih. Gitu. Apa artinya? Dia tahu ada Allah tuh, yang bisa nolong di Allah gitu. Artinya apa? Nggak usah kita cari jauh bukti-bukti, dalam diri kita ada kecenderungan Tuhan itu memang ada gitu. Dan memang menurut Quran surat Al-A'raf 172, manusia punya naluri berketuhanan itu gitu. Nah, yang Bapak bilang ateis itu, mereka mengabaikan itu. Nonsen itu, jangan dengerin gitu. Waktu saya di LA, saya diundang ke sana, terus tinggal di konsulat jenderal. Waktu saya tinggal di konjen sana, saya taruh di lantai 2 di guest house itu. Guest house di lantai 2, kamarnya yang cuma saya sendirian. Satu lantai kosong semua, gitu. Karena tamunya cuma saya. Malam, gitu. Rada-rada jiper juga nih sendirian. Malah orang sana bilang, Pak, kalau malam nanti ada yang bangunnya jangan kaget katanya gitu. Ya saya siap, saya tungguin dah. Gitu. Nah, besoknya saya ketemu sama satpamnya konjen situ, gitu. Orang kulit hitam gitu. Hari Ahad gitu. Saya tanya,
Saya tanya, Anda nggak keluar nih? Enggak, kata gitu. Kenapa Anda nggak ke gereja, kata gitu. Yang itu jangan Anda tanya. Itu urusan pribadi saya. Saya mau ke gereja kayak enggak urusan saya. Gitu. Jadi orang sana itu kalau dia tanya agama rada marah. Itu urusan pribadi saya. Saya mau sembahyang kayak enggak urusan saya. Gitu dia, gitu. Waktu dikejar lagi, saya bilang, Anda emang tidak butuh sama Tuhan. Itu urusan saya. Butuh kayak enggak urusan saya, kata gitu. Nah, jadi makin dikejar makin tertutup dia. Gitu. Kenapa? Karena menurut dia ini soal-soal gini, soal-soal Tuhan ini soal pribadi. Gitu. Itu bedanya dengan kalau orang Indonesia. Kalau orang Indonesia, Allah itu sesuatu yang terbuka. Orang bisa diskusikan Allah itu seperti apa. Gitu. Kayak sekarang nih. Ada profesor dari Jerman terus jadi warga negara Indonesia. Saya nggak sebut namanya ya. Gitu. Ditanya sama mahasiswanya. Orang Jerman tapi jadi orang Indonesia. Kenapa Tuhan itu 3? Kenapa 3 itu 1? Kata si profesor itu, yang ini jangan saudara tanya. Ini domainnya Tuhan. Anda mesti terima apa adanya. Gitu. Kalau dalam Islam enggak. Kenapa Allah itu Esa? Dibahas. Gitu. Kenapa Allah itu 1? Gitu. Kenapa tidak banyak? Boleh dibicarakan. Artinya Islam lebih egaliter, lebih terbuka. Gitu Pak. Nah, manusia meskipun dia mengakukan ateis, dia akan bilang ada Tuhan. Contoh, tahun 78 kalau 78 ya. Itu Presiden Amerika Serikat itu berkunjung ke Swiss untuk bertemu dengan pemimpin USSR, Leonid Brezhnev. Gitu. Sepakat nih ketemu di Swiss. Kenapa di Swiss? Karena Swiss dianggap negara yang netral. Gitu. Ngapain? Untuk membicarakan SALT II, Strategic Arms Limitation Talks. Perjanjian pembatasan senjata strategis yang kedua, gitu ya. Seperti biasa pemimpin Amerika itu kalau datang belakangan, orang datang baru datang gitu. Brezhnev datang duluan, baru datang Carter. Gitu. Ketika ketemu, ini Leonid Brezhnev langsung menyapa Pak, menyapa Carter. Apa katanya? Mr. President, the God will not forgive you if you fail, katanya. Kaget tuh Carter. Dia ngambil pen, ngambil pulpennya dari balik jasnya, ngambil blok note kecil. Coba Anda ulang lagi ngomongnya barusan gitu. Kata Brezhnev, the God will not forgive you if you fail. Gitu. Itu disampaikan di press conference, konferensi pers setelah mereka melakukan perjanjian, diceritain. Kata Carter, Mr. President said to me, Tuhan Presiden bilang sama saya, Tuhan tidak akan memaafkan saya kalau saya gagal dalam perundingan ini. Gitu. Yang menarik adalah, meskipun Brezhnev mengaku ateis, dia ngaku Tuhan. Gitu. The God will not forgive you if you fail. Katanya. Gitu. Artinya apa? Biar ateis pasti ngaku Tuhan. Kenapa? Nalarnya gini. Ketika orang dalam keadaan yang sangat kepepet, seandainya perundingan gagal, perang nuklir. Kalau perang nuklir, ratusan juta orang mati gara-gara mereka berdua. Muncul rasa takut. Rasa takut itu membuat orang kemudian cari perlindungan. Tempat berlindung yang paling dianggap safe adalah Tuhan. Gitu. Jadi meskipun ngakunya ateis, dia pada momen tertentu pasti butuh Tuhan. Di depan orang bilang saya nggak beragama, gitu. Tapi pada momen tertentu pasti dia bilang memang ada Tuhan itu. Gitu. Dan ternyata di Moskow itu ada masjid terbesar di Eropa. Saya sudah memutuskan sebelum COVID itu
untuk pergi ke Moskow, kemudian ke Uzbekistan, lihat makamnya Bukhari itu. Tapi karena COVID nggak jadi, dipulang-pulangin duitnya. Gitu. Apa artinya? Meskipun negara itu disebut negara ateis, USSR itu ateis, dia ideologinya ateis, tapi orang per orangnya boleh beragama. Gitu. Buktinya ada masjid terbesar di Eropa, di Moskow itu. Gitu Pak. Oh boleh. Iya. Pada waktu? Ya. Yang pertama, supaya besok kalau kita dipanggil pulang oleh Allah bisa mengucapkan la ilaha illallah. Saran saya, ikuti sunnah Nabi. Nabi menyampaikan hadisnya. Kata Nabi kepada sahabat Abu Dzar, ya Abu Dzar, hai Abu Dzar, jadid imanaka biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu katanya dengan kamu mau mengucapkan la ilaha illallah. Berdasarkan hadis ini, sahih hadis coba, maka mengucapkan la ilaha ini disuruh, katanya. Diperintah. Nah, kenapa diperintah? Karena itu akan membuat dampak yang bagus buat kita. Kalau lidah kita sudah enteng, lancar mengucapkan la ilaha illallah, pas malaikat datang atau setan datang enteng Pak. Gitu. Malah kalau ngikutin pahamnya tasawuf, minimal orang Islam itu satu hari minimal mengucapkan la ilaha illallah 100 kali. Supaya terbiasa Pak, gitu 100 kali sendiri aja, ya gitu ya habis tahajud gitu Bapak baca sendiri aja. Yang bakal ngadepin setan dan malaikat kan kita Pak besok. Orang nih yang lain-lain yang hidup ini yang segar-segar nggak tahu kalau kita lagi ngadepin setan atau malaikat. Kita hadapi aja gitu. Satu. Yang kedua, kenapa bacanya Al-Ikhlas 4 kali? Yang satu urut biasa. Yang tiga itu dalam mengamalkan hadis Nabi. Bacalah kamu ketika surah Al-Ikhlas 3 kali sama dengan menghatamkan Quran seluruhnya. Jadi kalau gitu kan yang satu urut, memang urut ya. Kalau hatam kan dari Wadduha biasanya. Kadang-kadang dari Al-Hakumut sampai An-Nas itu. Pas Qul yang pertama itu memang urutannya. Tapi kenapa ditambah 3? Supaya tadi ngikutin sunnah Nabi. Kalau kamu baca 3 kali surah Al-Ikhlas sama dengan menghatamkan Quran semuanya. Gitu. Tausiahnya baca Pak. Gitu ya. Dan membaca kalimat la ilaha illallah tadi itu bukan cuma Nabi yang bilang, Allah langsung Pak. Surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu Quran Pak. Ketahuilah bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah gitu ya. Jadi jangan malu. Habis sholat nih di Al-Ittihad baca Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau Bapak ke Mesir, masjid-masjid di Mesir tuh di Kairo, asal habis sholat zikir tuh. Zikir itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Buat kita bukan buat orang. Orang boleh bilang nggak suka, tapi yang bakal ngadepin setan tuh kita, yang ngadepin malaikat besok ketika dicabut kita, gitu. Nggak peduli. Kalau ada hadisnya jelas, ada ayatnya, kenapa kita takut? Gitu Pak. Yang bilang bid'ah tuh belakangan aja, orang belakangan aja, ya datang belakangan aja. Bid'ah lu katanya, habis sholat tahlilan katanya. Tuh. Nah, kalau ada hadisnya bukan bid'ah dong. Malah kalau Bapak baca hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, wa kullu tahlilatin sadaqah
wa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'ruf sadaqah, wa nahyu 'anil munkar sadaqah. Tiap-tiap tasbih yang Anda baca itu sedekah katanya. Sedekah kamu kepada Allah. Tiap-tiap takbir yang kamu baca sedekah, tiap-tiap tahmid sedekah, tiap-tiap tahlil sedekah. Jadi sedekah, Pak. Jadi baca aja gitu ya. Buat kita bukan buat orang lain. Yang hadapin kita kan semua kawan kita gitu. Mantep, Pak. Gitu. Bismillah gitu. Gitu ya, Pak ya. Jangan ragu. Ya. Setuju nggak? Bismillah, Pak. Ini isinya tauhid, isinya Islam itu cuma satu, la ilaha illallah. Yang membedakan kita dengan agama lain itu dia. Kristen 3 Tuhannya, Yahudi 3, orang musyrik Tuhannya banyak. Kalau kita 1, itu ciri khas kita itu. Karena itu ciri khas kita pertahankan. Gitu. Itu gunanya ngaji Al-Ikhlas. Gitu. Ngomong di jam 12 nih, Pak. Jarum panjang. Gimana? Cukup dulu ya. Ya, meskipun cuma sedikit, tapi yang penting paham. Gitu. Kalau setuju kita baca doa. Ya, kita mohon pada Allah supaya seluruh keluarga besar Ittihad mantap tauhidnya, hebat akidahnya, hebat iman dan keyakinannya, siap kapan aja dipanggil pulang menghadap Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an. Alimna al-Quran wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf, terima kasih. Selamat beraktivitas, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.